Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia menciptakan segala secara berpasang-pasangan. Qabil dan Habil adalah anak keturunan Adam dan Hawa. Hampir semua umat Islam pasti pernah mendengar kisahnya, mulai dari masa kecil hingga masa tumbuh dewasanya, sampai pada saat Kabil dengan sangat tragisnya tega membunuh Habil yang merupakan saudara sekandungnya. Lantas, bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Namun, sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar dapat selalu menyebarkan syiar kebaikan. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam di dalam surga. Namun, suatu ketika terjadilah peristiwa besar yang membuat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa harus diturunkan ke bumi usai memakan buah dari pohon terlarang bernama khuldi. Selama hidup di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diberikan banyak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa Hawa selalu melahirkan dua bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Hawa melahirkan anak pertamanya yaitu Qabil dan saudari kembarnya bernama Iklimia yang berparas cantik dan rupawan. Kemudian Habil dan saudari kembarnya bernama Layuda yang berparas kurang menarik. Hingga akhirnya Qabil dan Habil beserta pasangan kembar mereka tumbuh dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan setiap putranya selain dari kembaran mereka. Namun sangat disayangkan, Qabil menaruh hati kepada pasangan kembarannya sendiri yang berparas cantik, yaitu Iklimia. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan Qabil dengan Layuda dan Habil dengan Iklimia, maka timbullah rasa tidak terima Qabil terhadap rencana ayahnya untuk menikahkan Habil dengan Iklimia. Sebab Iklimia adalah anak wanita yang paling cantik di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Ia menolak dinikahkan dengan saudari kembar Habil yaitu Layuda sebab parasnya yang kurang menarik. Kemudian Adam meminta pengorbanan dari keduanya, yang apabila pengorbanannya diterima maka akan mendapatkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qabil yang merupakan seorang petani berkurban dengan hasil panen biji-bijian dengan kualitas yang sangat buruk. Dia bahkan tidak memperdulikan apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab rasa sombong sudah menguasai dirinya. Sedangkan Habil yang seorang peternak berkurban dengan seekor binatang yang sangat baik yang ia punya. Ketika Qabil dan Habil berangkat untuk mempersembahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah, maka turunlah api yang menyambar kurban Habil. Itu pertanda bahwa kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kurban mereka dipersembahkan, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban yang Habil berikan. Itu tandanya bahwa Habil akan menikahi Iklimia dan Qabil dengan Layuda. Namun Qabil justru marah karena tak dapat menikahi saudari kembarnya yang cantik. Dengan penuh amarah, Qabil pun mendatangi Habil dan berkata, "Aku akan membunuhmu. Aku tidak mau melihatmu bahagia sementara aku tak bahagia." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka mereka yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Habil justru merasa iba dengan kemarahan Qabil dan selalu mencoba menyadarkan Qabil atas niat untuk membunuh dirinya agar tidak terjatuh pada dosa dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sesekali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Ketika Adam merasakan kesumpekan dalam dadanya, dia pergi ke tanah tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Setelah sampai ke tempat anak-anaknya, dia tahu bahwa anaknya Habil telah meninggal dunia. Selanjutnya, Kabil mengambil domba-domba Habil dan menikah dengan iklimnya. Ketika Adam datang kepadanya, dia kabur. Kemudian dia pindah ke tempat lembah karena takut kepada bapaknya, sedangkan saudara-saudaranya yang lain tinggal di perbukitan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, setelah Adam merasa yakin bahwa anaknya telah terbunuh, dia menangis. Begitu juga dengan Hawa. Ketika telah mengetahui kejadian itu, dia berteriak. Dan tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa taala mengganti Habil dengan Syit. Dialah yang akan meneruskan kenabian setelah Adam. Dan Syit ini adalah salah satu anak Nabi Adam yang lahir tidak kembar, yang akan kita kisahkan di episode selanjutnya. Ibnu Abu Ja'far Ibnu Jarir menyebutkan sebagian penjelasan sejarah di dalam kitab tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Ishaq dengan menyebutkan semua nama-nama anak Adam tersebut. Wallahu a'lam. Ada pula yang mengatakan bahwa Hawa mengandung sebanyak 120 kali. Dengan setiap kali hamil, ia melahirkan 2 anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan, kecuali Nabi Syit. Semoga kisah ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.